Okay, tadi dia ada sebut pasal counter. Counter tu apa? Oh, ada. Tutorial counter hero. Cuba explain kat aku apa itu counter hero. Berdasarkan banyaknya request yang masuk, hari ini gue bakalan jelasin ke kalian teori dasar dan logika yang bisa kalian pakai untuk nentuin counter dari segala jenis hero, entah itu hero lama, hero baru, dan hero apapun itu. Let's go! Buat permulaan, kita mulai dari yang dasar-dasar dulu nih guys. Karakteristik utama hero. Kalau dilihat dari karakteristiknya aja, hero-hero itu tuh sebenarnya cuma dibagi jadi 3 jenis. Hero burst damage, hero damage per second alias DPS, sama hero sustain. Hero burst damage itu adalah jenis hero yang tipenya itu ngasih damage besar dalam satu serangan yang tujuannya untuk hasilin efek instant kill. Punya karakteristik damage yang besar, tapi cooldown dari skill-skillnya lumayan lama. Plus rata-rata hero-hero burst damage itu punya HP yang tipis atau biasa kita sebut squishy. Contoh hero burst damage itu kayak Eudora, Aurora, Kadita, Saber, atau Harley. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Sedangkan hero-hero DPS itu adalah jenis hero yang tipenya itu ngasih damage berulang. Biasanya jumlah serangannya banyak, damage-nya nggak sebesar hero burst damage tadi, cooldown skill-nya juga lebih cepat, dan HP-nya juga biasanya agak lebih tebal dari hero burst damage, atau minimal regenerasinya lebih bagus, terutama kalau udah masuk late game. Hero-hero DPS itu kayak rata-rata marksman, fighter-fighter kayak Roger, Yi Sun-shin, Masha, dan lain-lain. Terus buat jenis hero sustain itu adalah jenis hero dengan ketahanan tinggi. Entah itu punya HP sama defense yang tebal atau punya kemampuan regenerasi yang terbilang tinggi. Biasanya hero-hero sustain itu cenderung hero yang hasilin damage paling kecil di antara ketiga jenis hero di sini karena emang tipe bertarungnya itu tuh butuh durasi yang lama di dalam match. Karakteristik hero sustain itu tentunya bisa kalian temuin hampir di semua tanker atau hero-hero fighter regen kayak Khalid, Yuzong, atau Lapu-Lapu. Nah, dengan kalian paham sama ketiga karakteristik hero di sini aja tuh udah bisa jadi fondasi awal kalian untuk nentuin hero-hero counter dari hero yang akan kalian hadapin. Jadi skemanya tuh kayak gini guys. Hero-hero DPS itu akan kalah sama hero-hero burst damage karena hero-hero burst damage itu butuh waktu lebih singkat untuk eliminasi hero lawan dibandingin hero-hero DPS yang harus ngegulung damage-nya dengan jumlah yang banyak. Terus kayak udah kita bahas tadi, hero-hero DPS juga bukan hero yang termasuk tebal. Jadi itu juga alasannya kenapa rata-rata hero-hero marksman itu lemah terhadap assassin atau mage burst damage. Tapi hero-hero DPS itu bakalan unggul. Sekejap. Oh, okay. Sebab tu lah masa hari tu aku lawan dengan tu, aku boleh kalah. Rupanya sebab benda ni. Ini yang benda aku nak kena tahu. Tutorial counter hero. Okay, aku tunggu. Lepas aku survey hero tu, memang aku akan comeback balik. Aku akan bantai kau. Aku tunggu. Patutlah aku boleh kalah dengan dia sebab aku tak tahu hero apa yang counter ni. So kalau nak cari hero tu dia kalah dengan siapa, cari video pasal counter. Okay, ni kena save ni, kalau tak nanti lupa formula dia. Dari hero-hero sustain karena dari segi damage yang dihasilin itu hero-hero DPS rata-rata unggul jauh kalau dibandingin sama hero-hero sustain. Contohnya marksman bakalan lebih gampang buat ngebunuh tanker-tanker daripada hero burst damage kayak Eudora. Karena ya memang hero burst damage itu lemah terhadap hero-hero sustain yang punya defense sama HP tebal. Nah, ini tuh skema dasar buat nentuin hero counter dari hero tertentu. Ketemu hero burst damage bawa hero sustain, ketemu hero sustain hadapin pakai hero DPS. Jadi macam ni? Hero burst damage itu lemah terhadap hero-hero sustain yang punya defense sama HP tebal. Nah, ini tuh skema dasar buat nentuin hero counter dari hero tertentu. Ketemu hero burst damage, bawa hero sustain. Ketemu hero sustain, hadapin pakai hero DPS. Dan kalau kalian ketemu MM nyebelin, usahain pas kalian itu megang match-match burst damage, si MM itu harus kalian jadiin target utama kalian. Nah, jadi supaya kalian bisa nentuin si hero yang lagi kalian hadapin itu jenis hero yang punya karakteristik yang kayak gimana, tentunya bakalan lebih baik kalau kalian itu pernah mainin masing-masing hero yang ada di line of down minimal 1 atau 2 kali, supaya kalian
tahu kelebihan dan kekurangan serta jenis dari masing-masing hero tadi. Jadi kalian itu bisa nentuin hero yang cocok buat hadapin hero-hero tertentu guys. Oke, sebelum kita lanjutin pembahasannya, jangan lupa buat kalian yang mau top up Diamond War terpercaya bisa langsung gas ke Chess Diamond Store. Karena kebetulan di bulan Agustus ini gue masih berkesan kasih kalau harga lawannya promo. siapa Sampai kapan dan tak belum berkesan tahu kalau ya. lawannya siapa. Oke, kalau karakteristik hero-nya udah kalian kuasain, tentunya yang gak kalah penting pastinya kalian harus paham sama item-item yang cocok buat kalian pakai waktu hadapin ketiga jenis karakteristik dari hero yang tadi kita bahas. Buat hadapin hero-hero DPS, tentunya kalian bisa bawa Dominance Ice. Item ini tuh bakalan efektif banget buat hadapin hero-hero DPS, karena selain punya kemampuan buat ngurangin efek regenerasi dari hero lawan sebesar 50%, item ini juga bakalan nurunin attack speed dari lawan kalian sampai 30%. Makanya item ini tuh cocok banget buat hadapin hero-hero DPS. Buat contoh, di sini gue bakalan kasih kalian lihat kita pakai dua marksman yang sama-sama semua statusnya sama ya. Tapi buat lawan itu yang satu bawa Dominance Ice, yang satu lagi nggak bawa Dominance Ice. Nah, di sini karena Nathan itu magic damage dan item Dominance Ice nggak ngasih HP tambahan sama nggak ngasih magical defense, tentunya damage yang diterima itu bakalan sama. Jadi di sini benar-benar cuman bergantung sama attack speed aja. Di sini kelihatan kalau attack speed dari marksman itu bakalan ada perbedaan yang lumayan signifikan kalau kalian itu hadapin hero-hero yang bawa Dominance Ice. Tapi karena kemampuan item ini tuh ngewajibin kita buat dempet-dempet sama hero lawan, item ini tuh tentunya lebih cocok dibawa sama hero-hero dari marksman itu damage. Dan lihat kita pakai dua marksman yang sama-sama semua statusnya sama ya. Tapi buat lawan itu yang satu bawa Dominance Ice, yang satu lagi nggak bawa Dominance Ice. Nah, di sini karena Nathan itu magic damage dan item Dominance Ice nggak ngasih HP tambahan sama nggak ngasih magical defense, tentunya damage yang diterima itu bakalan sama. Jadi di sini benar-benar cuman bergantung sama attack speed aja. Di sini kelihatan kalau attack speed dari marksman itu bakalan ada perbedaan yang lumayan signifikan kalau kalian itu hadapin hero-hero yang bawa Dominance Ice. Tapi karena kemampuan item ini tuh ngewajibin kita buat dempet-dempet sama hero lawan, item ini tuh tentunya lebih cocok dibawa sama hero-hero dengan tipe serangan jarak dekat. Selain Dominance Ice, kalian juga bisa bawa item Blade Armor waktu lagi hadapin hero-hero dengan tipe serangan DPS, karena item ini bakalan ngasih pertahanan lebih gede, plus setiap damage yang kalian terima dengan bawa item ini bakalan mantul balik dan ngurangin HP dari lawan yang nyerang kalian pakai basic attack. Tapi ingat, item ini tuh spesifik untuk hadapin hero-hero dengan jenis serangan fisikal ya. Kalau lawan kalian itu hero magic dengan tipe serangan DPS, tentunya kalian bisa bawa Radiant Armor karena item defense yang satu attack. Tapi ingat, item ini tuh spesifik untuk hadapin hero-hero dengan jenis serangan fisikal ya. Kalau lawan kalian itu hero magic dengan tipe serangan DPS, tentunya kalian bisa bawa Radiant Armor karena item defense yang satu ini tuh memang spesialis untuk nahan damage magical dalam jumlah banyak. Ingat ya, banyak bukan besar. Jadi kalau ketemu magic damage yang damage-nya kecil-kecil tapi sering kayak ultinya Chang'e atau tembakannya Kimi, kalian itu bakalan kebantu banget sama item yang satu ini guys. Nah, kalau yang universal alias bisa dipakai sama hero physical ataupun magical, tentunya kalian bisa bawa Guardian Helmet. Memang item ini nggak ada status defense-nya sama sekali, tapi dia ini tuh ngasih kalian HP yang super banyak, plus efek regenerasi yang nggak ada batasnya. Jadi kalau lagi hadapin hero-hero DPS, ya santai aja. Damage masuk, HP berkurang, tinggal nongkrong-nongkrong bentar, kucurut-kucurut, penuh lagi deh HP-nya. Oh my god. HP-nya. Nah, buat hero burst damage, tentunya kalau si burst damage itu kayak Aurora, Eudora, Kadita, dan kawan-kawan, kalian itu bisa bawa Athena Shield, karena item Athena Shield ini akan ngasih kalian magic defense yang gede, plus sesuai sama namanya, dia juga bakalan ngasih kalian shield yang bisa nahan sampai 25% magic damage setiap kalian itu nerima magic damage dalam bentuk apapun. Kenapa lebih buat burst damage? Karena shield yang dikasih itu cuma bertahan buat 3 detik aja. Jadi bakalan kurang efektif untuk hadapin hero-hero damage per second yang nyerangnya bakalan lama. Kalau lawan hasil damage physical dalam jumlah gede, tentunya secara umum kalian bisa bawa antikiras, karena selain ngasih defense gede, item ini juga bakalan nurunin status physical attack lawan sebesar 8% untuk durasi 2 detik yang bisa di stack sampai 24%. Kalau yang senang main barbar bisa bawa brute force juga, tapi yang perlu kalian perhatiin, perbedaan antara kedua item ini ada di sistem kerjanya. Kalau antikiras makin diserang, si penyerang bakalan makin lemah. Sedangkan kalau brute force ini, si pemegang item itu bakalan makin kuat dengan semakin banyaknya ngasih damage ke lawan. Jadi kedua item ini tuh punya cara pengaplikasian yang agak beda guys. Perhatiin di situ ya. Atau kalau mau hadapin hero physical damage dengan cara lebih instan, tentunya bawa WON. Karena pas diaktifin Wind of Nature ini tuh bakalan nyuekin damage physical dalam bentuk apapun. Tapi ingat, ini tuh item aktif, jadi harus terbiasa pakainya.
Dan efeknya bakalan turun setengah kalau dibawa sama hero yang bukan marksman. Dari normalnya 2 detik di tangan marksman, sisa 1 detik aja kalau dipakai sama non marksman. Dan item terakhir buat nahan damage dalam bentuk apapun tentunya ya Winter Trancheon. Item ini unik, setiap kali dipencet kalian itu bakalan beku, nggak bisa gerak, nggak bisa nyerang, dan nggak bisa ngapa-ngapain selama 2 detik. Biasanya item ini dipakai buat nahan damage besar atau buat mancing musuh itu pakai skill-skill penting mereka. Nah, buat hero yang punya karakteristik sustain, tentunya bakalan beda lagi. Hero sustain itu tuh ada yang punya defense tebel, regen tebel, atau HP tebel. Hero defense tebel bisa kalian counter pakai defense glaive kalau kalian itu jenis hero magical, dan kalian bisa bawa malefic roar kalau kalian itu jenis hero damage physical. Buat hero-hero regen tentunya di counter pakai ketiga item anti regen, Sealbert, NOD, atau Dominance Ice yang punya sistem penggunaan yang masing-masing tuh Tapi agak beda. sebelum tu, sorry, bunyi lah lama-lama kan aku macam ya je. Aku confused dengan yang start pada DPS tu tadi, aku confused sikit lah. Semua itu aku akan pakai, maksudnya ini cerita pasal apa? Maksudnya part ni dia cerita pasal apa? Kalau aku yang memegang hero yang ada ciri-ciri tu ke, ataupun hero tu yang perkataan ni dia mention untuk kalau bertemu hero tu. Sekejap aku nak tengok dulu. Aku macam tak faham yang part ni. Kan bila dah Selain dominance. ya. Itu yang satu bawa dominance. Item yang cocok buat kalian pakai waktu hadapin ketiga jenis karakteristik dari Dengar betul apa dia sebut Agustus ini gua masih ngasih harga promo. Sampai kapan? Gua belum tahu ya. Oke, kalau karakteristik hero-nya udah kalian kuasain, tentunya yang nggak kalah penting pastinya kalian harus paham sama item-item yang cocok buat kalian pakai waktu hadapin ketiga jenis karakteristik dari hero yang tadi kita bahas. Buat hadapin hero-hero DPS, tentunya kalian bisa bawa Dominance Ice. Item ini tuh bakalan efektif banget. Hadapin hero. Maknanya dia mention, maknanya perkataan yang di atas ni dia mention untuk opponent lah kan. Kalau misal kata aku katalah aku kan memilih hero apa kan dia kata DPS boleh kalahkan sustain. So maksudnya kalau aku sustain, kalau jumpa DPS, inilah kan buat yang aku hadapin dapatkan. hero-hero DPS, karena selain punya kemampuan buat ngurangin efek regenerasi dari hero lawan sebesar 50%, item ini juga bakalan nurunin attack speed dari lawan kalian sampai 30%. Makanya item ini tuh cocok banget buat hadapin hero-hero DPS. Buat contoh, di sini gue bakalan kasih kalian lihat kita pakai dua marksman yang sama-sama semua statusnya sama ya. Tapi buat lawan defense tentunya signifikan kalau kalian Kalau burst damage lah, burst damage kita tengok burst damage. memang item ini enggak ya, damage masuk, HP berkurang, Yelah, tengok kan nongkrong kena bentar, serangan. kucurut penuh lagi di HP-nya. Nah, buat hero burst damage, tentunya kalau si burst damage itu kayak Aurora, Eudora, Kadita, dan kawan-kawan, kalian itu bisa bawa Athena Shield, karena item Athena Shield ini akan ngasih kalian magic defense yang gede, plus sesuai sama namanya, dia juga bakalan ngasih kalian shield yang bisa nahan sampai 25% magic damage setiap kalian Ini itu dari marksman, magic damage dalam saja bentuk DPS. apapun. Ini burst Kenapa lebih damage. buat burst damage? Karena shield yang dikasih itu cuma bertahan buat 3 detik aja. Tapi- Jadi bakalan kurang efektif untuk hadapin hero-hero damage per second yang nyerangnya bakalan lama. Tapi- Kalau lawan hasil damage physical dalam jumlah gede, Burst damage ada dua jenis. Sama ada dia bagi magic damage, tak pun physical damage. Okay, so ini tips untuk hero yang DPS kalau bertemu tentunya burst secara damage umum lah. kalian bisa bawa antikiras, karena selain ngasih defense gede, item ini juga bakalan nurunin status physical attack lawan sebesar 8% untuk durasi 2 detik yang bisa di stack sampai 24%. Tengok, Kalian senang main barbar, bisa bawa brute force juga, tapi yang perlu kalian perhatiin, perbedaan antara kedua item ini ada di sistem kerjanya. Kalau antikiras makin diserang, si penyerang bakalan makin lemah. Sedangkan kalau brute force ini, si pemegang item itu bakalan makin kuat dengan semakin banyaknya ngasih damage ke lawan. Jadi kedua item ini tuh punya cara Memberi pengaplikasian damage, yang yes. agak beda guys. Perhatiin di situ ya. Yes. Atau kalau mau hadapin hero physical damage dengan cara lebih instan, tentunya bawa WON. Karena pas diaktifin Wind of Nature ini tuh bakalan nyuekin damage physical dalam bentuk apapun. Tapi ingat, ini tuh item aktif, jadi harus terbiasa pakainya. Dan efeknya bakalan turun setengah kalau dibawa sama hero yang bukan marksman. Dari normalnya 2 detik di tangan marksman, sisa 1 detik aja kalau dipakai sama non marksman. Dan item terakhir buat nahan damage dalam bentuk apapun tentunya ya Winter Trancheon.
Item ini unik, setiap kali dipencet kalian itu bakalan beku, nggak bisa gerak, nggak bisa nyerang, dan nggak bisa ngapa-ngapain selama 2 detik. Biasanya item ini dipakai buat nahan damage besar atau buat mancing musuh itu pakai skill-skill penting mereka. Nah, buat hero yang punya karakteristik sustain, tentunya bakalan beda lagi. Hero sustain itu tuh ada yang punya defense tebel, regen tebel, atau HP tebel. Hero defense tebel bisa kalian counter pakai defense glaive kalau kalian itu jenis hero magical, dan kalian bisa bawa malefic roar kalau kalian itu jenis hero damage physical. Buat hero-hero regen tentunya di counter pakai ketiga item anti regen, Sealbert, NOD, atau Dominance Ice yang punya sistem penggunaan yang masing-masing tuh agak beda. Item Sealbert sama Necklace of Durance itu mengharuskan kita buat nyerang lawan biar efek anti regennya nyala, sedangkan Dominance Ice nuntut kita buat dempet-dempet sama lawan untuk ngasih efek anti regen. Jadi Sealbert sama Necklace of Durance lebih dipakai sama hero-hero damage dealer, sedangkan Dominance Ice ini tuh lebih dipakai sama hero-hero yang agak tebel atau butuh defense tinggi ya. Dan yang terakhir buat mengcounter hero-hero sustain dengan HP tebel, kalian bisa hadapin pakai item-item yang ada efek true damage-nya. Caranya itu ya pakai ketiga item ini sesuai sama jenis hero kalian. Tapi syaratnya kalian itu harus Ya, apa hero-hero tadi dia sebut? buat mengcounter hero-hero sustain dengan Kan dia sebut jadi counter Sealbert sama kan? Necklace of Durance lebih dipakai sama hero-hero damage dealer, sedangkan Dominance S ini tuh lebih dipakai sama hero-hero yang agak tebel Defense atau tebal, butuh defense tinggi ya. damage. Dan yang terakhir buat mengcounter hero-hero sustain dengan HP tebel, kalian bisa hadapin pakai item-item yang ada efek true damage-nya. Caranya itu ya pakai ketiga item ini sesuai sama jenis hero kalian. Tapi syaratnya kalian itu harus hero-hero dengan tipe skill yang ngandelin basic attack juga. Karena kalau kalian nggak pakai basic attack, true damage-nya nggak akan keluar guys. Buat yang tipe DPS physical, kalian juga bisa lawan hero HP tebel dengan DHS. Karena DHS bakalan ngasih damage yang lebih gede kalau basic attack kalian nyerang hero dengan HP makin tebal. Sedangkan buat hero tipe Magic DPS, kalian bisa bawa trio item token ini buat hadapin hero-hero dengan HP tebal guys. Sebenarnya masih ada lagi ya, teori-teori dasar lain buat hadapin hero-hero tertentu. Cuman karena videonya udah lumayan panjang, mungkin kalau pembahasan ini rame, gue bakalan lanjutin lagi secara lebih mendalam. Mungkin loh ya. Oke, karena pembahasan gue selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay. Tak apa. You, Itu Einstein, nanti punch aku akan study lah bila aku nak main nanti. Kalau aku dah terlupa, boleh refer balik tu je. Okay, so aku dah faham maksud counter hero ni apa, dan aku dah tahu hero jenis apa dikalahkan oleh apa. Kau tunggu lah kejap lagi, nanti bila aku study ready lah. Okay. Sabar je dia, sabar je. Study dulu. Okay, apa lagi? Cuba fikir.